Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Azia Mutia Zahra. Dengan adanya video ini saya bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yang mana di sini saya akan membahas mengenai kerajaan Turki Utsmani pada masa Khalifah Sulaiman Al-Qanuni. Sulaiman Al-Qanuni adalah sultan di kerajaan Turki Utsmani yang ke-10. Beliau menguasai mulai dari tahun 1520 hingga 1566. Nama asli beliau adalah Sulaiman Khan Ibnu Khalifah Salim Khan Ibnu Khalifah Bayazid Khan. Beliau lahir di kota Trabzon pada tanggal 6 November 1469, yaitu di sebuah kota yang terletak di Turki bagian timur laut, di kawasan pantai Laut Hitam. Nama ibunya adalah Aisyah Hafsah Valide Sultan atau sering disebut dengan Hafsah Sultan. Sedangkan nama ayahnya adalah Khalifah Salim I yang memerintah Khalifah Kerajaan Turki Utsmani pada tahun 1512 hingga 1520. Ketika Sulaiman dilahirkan, maka pada saat itu juga ayahnya sedang menjabat sebagai gubernur di kota Trabzon. Sejak kecil, ia tumbuh dengan suasana keilmuan, minat sastra, dekat dengan para ulama sastrawan, dan juga dekat dengan para fuqaha. Sejak usia 7 tahun, Khalifah Sulaiman sudah mempelajari banyak bidang keilmuan. Ia mengikuti pendidikan di sekolah istana Topkapi di Konstantinopel. Khalifah Sulaiman termasuk orang yang cerdas dan juga jenius. Ia dikenal sebagai orang yang menguasai ilmu-ilmu dalam bidang sejarah, sastra, sains, teologi, dan juga taktik militer. Bahkan, Khalifah Sulaiman adalah orang yang berhasil menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Turki Utsmani, bahasa Arab, bahasa Serbia, Persia, dan juga Chagatai. Pada saat usianya 17 tahun, beliau diangkat sebagai gubernur di Kaffa atau Theodosia. Dan juga beliau memulai karirnya. Kemudian karirnya makin berkembang dengan menjabat sebagai gubernur di Sarukan atau Manisa, yang sebelumnya ia sempat memimpin di Edirne. Tetapi karirnya sebagai gubernur tidak berlangsung lama, sebab pada saat itu ayahnya meninggal pada tahun 1520. Maka pada saat itu juga Sulaiman kembali ke Konstantinopel, dan juga beliau melanjutkan kekuasaan ayahnya tersebut. Khalifah Sulaiman naik ke singgasana kekuasaan pada saat beliau umur 26 tahun. Khalifah Sulaiman termasuk sosok yang berhati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam setiap tindakan. Sebelum mengambil tindakan, ia memikirkan resiko-resikonya, maka setelah itu mengambil keputusan. Dalam memimpin Khalifah Turki Utsmani, Khalifah Sulaiman sangat dicintai oleh rakyatnya sebab sifatnya yang dermawan, adil, tegas, dan juga sangat memperhatikan kepada rakyat-rakyatnya. Khalifah Sulaiman juga dikagumi karena tekadnya yang kuat, berani, dan juga mampu mengobarkan semangat kepahlawanan dalam membela negara. Selain dikenal sebagai seorang pemimpin perang yang tangguh, Khalifah Sulaiman juga dikenal sebagai orang yang sangat menyukai dalam bidang seni. Karena itulah Khalifah Sulaiman nantinya akan banyak mewariskan peninggalan yang bernilai seni yang sangat tinggi. Khalifah Sulaiman Al-Qanuni adalah salah satu khalifah yang bisa membawa Khalifah Turki Utsmani ke masa keemasannya. Ia adalah khalifah yang gagah dan juga perkasa. Karena kebesarannya dan kesuksesannya, ia digelari Muhtesem yang artinya agung oleh penguasa-penguasa di Eropa. Sedangkan di kerajaannya sendiri, ia digelari dengan sebutan Al-Qanun yang artinya pembuat konun. Maka kenapa namanya bisa menjadi Sulaiman Al-Qanuni? Karena Al-Qanuninya diambil dari nama gelar tersebut. Khalifah Sulaiman adalah termasuk khalifah terlama yang memimpin Khalifah Turki Utsmani selama 46 tahun dan juga memimpin 13 ekspansi. Sejak menjadi khalifah, Sulaiman Al-Qanuni menyadari arti dari tanggung jawab untuk mempertahankan tempat-tempat suci kaum muslimin. Ia sadar sepenuhnya bahwa semua itu adalah amanat bagi Khalifah Utsmani.
Dia sengaja melakukan kesepakatan dengan penguasa India, Calicut, dan juga Cambay karena keduanya sangat dirugikan oleh serangan Portugis. Di dalam kesepakatan tersebut, pihak Khalifah Turki Utsmani dan juga penguasa India sepakat untuk melakukan kerjasama dalam melawan orang-orang Portugis. Di awal pemerintahannya, Khalifah Sulaiman sudah menghadapi cobaan yang berat, yaitu dengan dihadapkannya dengan 4 gerakan pembangkang sekaligus. Pembangkangan yang pertama dilakukan oleh Gubernur Syam, yaitu Jan Barat al-Ghazali. Pembangkangan yang kedua dilakukan oleh seorang pengkhianat di Mesir, yaitu Ahmad Shah. Pembangkangan yang ketiga yaitu datang tokoh Syiah Rafidhah, yaitu Baba Dunun dari wilayah Yuzagad, dan pembangkangan yang keempat itu datang dari tokoh Syiah juga, Syiah Rafidhah, yang dipimpin oleh Qalandar Jalabi di 2 wilayah, yaitu wilayah Kauniyah dan wilayah Marashi. Para pembangkang itu berhasil dihancurkan dan juga tokoh-tokohnya pada terbunuh. Setelah menggantikan posisi ayahnya sebagai sultan, Khalifah Sulaiman mulai melakukan serangkaian operasi militer untuk memperluas wilayah Turki Utsmani. Khalifah Sulaiman adalah seorang pemimpin yang terkenal sangat hebat dalam berperang. Kehebatannya dalam bidang militer membuatnya disegani oleh kawan maupun lawan. Pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni dianggap sebagai puncak zaman keemasan pemerintahan Turki Utsmani. Masa pemerintahannya berlangsung dalam kurun 926 hingga 972 Hijriah atau 1520 Masehi atau 1520 hingga 1566 Masehi. Selama kurun waktu tersebut, ia melakukan banyak penaklukan di berbagai daerah melalui operasi pemerintahannya yang sangat gemilang. Masa itu, wilayah Khalifah Utsmani meluas sedemikian rupa, sehingga melebihi wilayah-wilayah yang dicapai oleh sultan-sultan sebelumnya. Ia tidak mengarahkan ekspansinya ke salah satu arah timur ataupun barat, tetapi seluruh wilayah yang ada di Turki Utsmani yang menggoda hatinya. Pada abad ke-16 dan ke-17, Kesultanan Utsmaniyah menjadi salah satu kekuatan utama dunia dengan angkatan lautnya yang sangat kuat. Bani Utsmani mencapai sukses karena mereka adalah prajurit yang secara ketat dibentuk dan dibiasakan terhadap disiplin. Pada masanya, dinasti Utsmani maju sangat pesat hingga menjadi kekuatan adik kuasa di dunia kala itu. Pada saat itu, Eropa sedang lemah dan Amerika belum ada, sedangkan dunia Islam di timur, yaitu kerajaan Safawi di Persia dan juga Mongol di India yang ada, tidak sekuat dan sebesar Kesultanan Turki Utsmani. Khalifah Sulaiman digelari Al-Qanuni karena jasanya menyusun sistem undang-undang di seluruh cabang pemerintahan. Karena itulah, King Sulaiman tidak hanya dikenal sebagai manusia pedang seperti sultan sebelumnya, tetapi ia juga dikenal sebagai manusia pena. Keagungannya sebagai raja besar tidak hanya diakui oleh rakyatnya saja, bahkan orang Eropa pun mengenalnya sebagai yang agung, dan gelarnya itu sesuai dengan kenyataannya. Istananya tak pelak lagi menjadi salah satu istana paling megah di Eropa Asia. King Sulaiman memberikan begitu banyak warisan bernilai tinggi dalam bidang hukum dan perundang-undangan. Ia sangat menjunjung tinggi kebebasan dan toleransi antar beragama, maka hal itu terbukti bahwa ketika masa kepemimpinannya agama Islam, Kristen, dan Yahudi dapat hidup berdampingan. Pada masa era Khalifah Sulaiman, negara Utsmani mencapai ekspansi terluasnya sampai-sampai menjadi negara terkuat di dunia pada masa itu. Mungkin dicukupkan sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.